Selamat hari apa ya? Hari apa sih, Bang? Hah? Oh iya, hari Senin. Gila, udah lupa gue. Hari ini biasa. Akhirnya gue dapet tidur enak, lumayan lama. Hari Senin. Matahari Senin semuanya. Eh, kita baca energi kolektif hari ini ya. Dapat tiga, Lanjut. Dragon, discover your courage. Bisa baca nggak? Oke. Ketahui keberanian kamu, akuin ya kan? Di mana kekuatan kamu dan keberanianmu. Go with the flow, let things happen. Jadi disuruh ikutin arus. Kita diminta untuk terbuka dan membiarkan yang terjadilah. Let things happen. Kita belajar dari segala hal. Nggak, apapun yang datang, apapun yang terjadi, bisa kita transformasi menjadi suatu value, nilai. Tergantung bagaimana kita, persepsi kita, bagaimana kita melihatnya. Friendship, nurture your relationship. Dijaga pertemanan. Ini go with the flow. Tadi belum gue kasih lihat kan. Ketahuin, mengerti keberanian kita sampai mana, gitu. Batas-batasnya kita dalam melihat suatu keadaan, kondisi, suasana, ya. Dan jangan lupa untuk menjaga hubungan dengan sesama. Gue mau pakai ini ya. Yang klasik aja. 3 kartu untuk energi hari ini. Dragon, keberanian. Waduh, nyabak bener. Tapi ada 3 nih yang kelihatan. Enggak, gue ulang. Kalau emang mau keluar ya dia keluar lagi ya kan. Jempol gue sakit. Ayah. Masih di sini kita. Di 2 pedang. Masih berantem. Ulalah. Energi yang tersembunyi adalah independen, jomblo. Independen, jomblo, kebebasan, dan gue cukup. Di bawahnya cukup. Soulmate, twin flame, soul contract. Ini kesannya gini nih. Kalau gue ngeliatnya gini, kesannya gini. Yang pertama diperjuangkan adalah ini untuk kesini, ya kan? Menjadi cukup dulu secara pribadi,
independen dulu, ya. Saya cukup, saya mencintai diri saya sendiri, ya. Saya cukup, saya mencintai diri saya sendiri, saya mampu, saya bebas, saya independen. Baru kita bisa bertemu dengan pasangan kita. Oke. Energi pertama, kita masih bingung. Masih bingung. Ini rasa-rasanya lebih ke ini ya. Bingungnya kali ini gue ngerasanya lebih ke gimana ya ngomongnya gitu. Bukannya lagi dalam memilih gue harus milih apa ya gitu, yang A atau yang B ya, bukan, tapi lebih mengarah untuk berkomunikasi, untuk udah pilihan itu sebenarnya udah dipilih. Kali ini gue ngerasanya ini pilihannya udah ada, kita udah milih, cuman kita sekarang lagi bingung gimana ya komunikasinya gitu, gimana ya koneknya ya, ngomongnya gini apa gitu. Balik lagi, masalahnya satu, nggak usah dipikirin. Maju, coba aja dua-duanya gitu, coba aja dua-duanya gitu kan. Gue coba ngomong begini gitu, lihat reaksinya, habis itu coba ngomong yang satu lagi gitu kan, atau dua-duanya aja masukin. Kalau satu cara udah oke, ya udah gitu kan. Apa sih yang ditakutin? Ngomong aja kok takut gitu loh. Nih kebiasaan kita, yang namanya bertanya itu sesat, bertanya itu goblok. Gue kesel sama yang kayak gitu, sama orang yang kita dipaksa untuk sotoy. justru gini, dibanding sotoy mengakui kalau kita tidak tahu, daripada meraba-raba, ya kan? Lebih baik bertanya jelas, ya kan. Jadi sama, balik lagi, yang bijaksana adalah mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu, gitu kan. Nggak usah sok tahu, oh ini pasti gini nih, pasti gitu nih, pasti gini, gitu kan. Nanya aja ngapa sih gitu. Masalah banget, ntar gini ntar gitu, balik lagi nih ke yang akhirnya adalah konflik batin antara kita, biasanya ya paling sering ya, antara hati dan pikiran. Gue maunya gini, ntar gitu kan, aturannya gue gini kali ya, supaya ntar gini. Gila, nggak kelar itu pertanyaan. Karena semakin kita, karena konflik, balik lagi, seperti di dalam begitu juga di luar. Bagaimana kita punya batin, punya konflik di dalam, itu pasti tercurahkan keluar. Pasti. Mungkin nggak di lingkungan A tapi di lingkungan B, mungkin nggak di lingkungan A dan B tapi di lingkungan C, pasti keluar. Di luar itu apa yang tampak ya, itu adalah proyeksi dari dalam diri kita. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita lihat negara, bagaimana kita melihat bangsa, bagaimana melihat lingkungan kita, bagaimana ngeliat rumah kita. Semuanya berangkat dari individu.
faktor orangnya, dan itu menjadi kayak lingkaran setan gitu. Sesuatu ketergantungan yang terus mukul satu sama lain, ripple effect. Di saat ada seseorang yang buang sampah sembarangan, tak ya, orang lain akan melakukan itu juga gitu. Di saat kita berbohong, kita ngajarin atau menunjukkan kepada orang lain berbohong itu tidak apa-apa. Oke. Dan energi terakhir adalah patah hati, sakit hati, kecewa. Kebalik ya, balik ini. Nah, jangan pernah menghindari sesuatu hal yang tampaknya akan sakit. Discover your courage. Dimana bagaimana kita mengetahui keberanian kita kalau kita selalu menghindari. Hidup itu proses belajar. Bagi yang sudah menjadi master, bagi yang sudah menjadi profesor, terus merasa tidak mau belajar lagi, hidup kalian akan stagnan. Tidak akan ada kemajuan. Hidupnya cuma mencari kesenangan-kesenangan belaka, ya kan? Di saat kita mampu menyadari kalau kita tidak tahu, dan akhirnya kita mau belajar dan ingin tahu. Kalau orang-orang pintar itu kan rata-rata mereka nggak mau belajar. Karena apa? Udah ngerasa paling tahu kok, udah ngerasa sotoy, ya kan? Yang tua harus belajar dari yang muda harus belajar dari yang tua. Katanya gitu. Kan sakit hati. Nah, seberapa jauh kita berani menghadapi sakit hati dan membawanya ke terang. Go with the flow. Yang terjadilah. Tapi jangan lupa untuk menjaga hubungan dengan sesama. Sesakit-sakitnya kita bukan berarti tidak menghargai dan menghormati orang lain. Karena kita biasanya kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari sakit. Nah, kalau kita tidak menghadapi sakit dan kesalahan kita, apa yang kita pelajari? Oke, dari Oracle Card. Nah, sehatnya apa ya? Tuh kan, kali endings and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Akhir dan awal. Yang lama harus bisa kita lepaskan supaya yang baru bisa kita terima. Sama seperti kepercayaan, pengetahuan, apapun tidak akan bisa kita perbarui di saat kita masih memegang kepercayaan dan pengetahuan-pengetahuan yang lama yang mungkin tidak update gitu. Ox, selamat hari Senin.
Jangan kecapean. Sampai ketemu besok. Dah, makasih ya.